Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kita berdua di acara Deden Laya main di rumah. Hai, gitu kan? Oh, bunda kerudungnya menyan-menyan. Hai om tante. Ketemu lagi sama aku. Hai om tante. Nah. Jatuh, handphonenya jatuh. Nggak make up ya, ini nggak make up dan mukanya muka kucel karena kurang tidur. Ini Bayi udah nggak mau diem, mintanya naik turun kasur dan apa? Dan lari. Kemana? Hai om tante. Assalamualaikum. Namaku Raya Absena Almahira. Silau ya? Silau nanti. Ini silau. Dedenya bobo. Sebenarnya sih mau cerita dikit tentang karena banyak banget pertanyaan dari kemarin mengenai promil. Ini anak saya yang pertama. Saya mau cerita dulu. Saya nikah tahun 2014 bulan Oktober dan ini lahir Agustus 2020, berarti saya 2015, 16, 17, 18, 19, sekitar 5 tahun. Tahun kelima itu udah hamil ya, jadi sekitar 5 tahun. Promilnya apa sih, tipsnya gimana sih gitu kan, banyak banget yang nanya itu. Saya cuma mau bilang dulu saya tahun 2016 itu pernah namanya promil ya, promil ke dokter SPOG, dan saya pernah didiagnosa PCOS. Kalau yang belum tahu PCOS bisa baca di Google ya. PCOS itu Polycystic Syndrome Ovarium kalau nggak salah. Jadi PCOS itu apa ya namanya, sel telur kita tuh terlalu kecil di situ, dan saya itu ada sekitar 16 apa sayang ya, ada sekitar 11 biji yang bulat-bulat itu di dalam rahim. Saya nggak paham tuh bahasanya, bahasa biologi. Intinya PCOS itu adalah si perempuan ini punya rumah tapi rumah itu terlalu kecil. Nah, dan jadi si sperma itu nggak bisa masuk. Jadi si sel sperma itu nggak bisa masuk ke dalam sel telur kita karena sel telur kita terlalu kecil gitu, jadi nggak bisa masuk. Nah, itu yang dinamakan sindrom PCOS, yang seharusnya itu sekitar 13 mili atau 30 mili, sedangkan yang ada dalam rahim saya itu cuma ada 3 mili, 4 mili, 5 mili, dan itu ada 11 biji. Harusnya cuma ada 4 atau 5 biji dan ukurannya harus 30 mili minimal. Nah, baru si sperma itu bisa hidup di dalam sel telur. Nah, itu cerita tentang PCOS ya. Terus harus ngapain aja sih gitu kan kalau sudah didiagnosa dokter, kita tuh udah tahu harus ngapain gitu. Yang pertama adalah kurangi makanan instan ya, seperti mie kayak gitu. Yang dibakar-bakar juga dikurangi. Suruhnya sih diet, cuma karena ukuran
berat badan saya waktu itu cuma 41-42, jadinya saya nggak diet. Yang dikurangi cuma makanan-makanan instan seperti mie rebus itu dikurangi, bakso juga dikurangi, lele itu nggak boleh ya, lele itu bikin rahim kering gitu. Terus olahraga setiap hari minimal 30 menit, cukup lari atau jalan kaki ya, jalan santai, yang penting olahraga. Terus pola hidup sehat, untuk yang PCOS itu pola hidup sehatnya harus dijaga, terutama dilarang tidur setelah subuh, itu nggak boleh. Terus habis makan langsung tidur, itu nggak boleh. Nah itu. Terus pernah minum, ada yang tanya juga pernah minum apa aja, banyak banget yang diminum. Yang buah juriat pernah, yang versi bubuk yang diseduh dari 2 gelas jadi 1 gelas, itu saya pernah minum 40 hari berdua dengan suami, itu pernah. Terus kurma muda itu juga pernah. Terus madu promil itu ada yang kita beli di apotek, yang suami istri, saya lupa namanya, itu juga saya pernah. Itu ya segala apapun lah, ikhtiar itu pernah dilakukan ya. Yang kita namanya manusia itu tugasnya ikhtiar dan minta sama yang kuasa ya, lillahi ta'ala. Terus kalau yang dari SR12 nya, saya minum manjakani dari SR12. Itu rutin ya, saya minum manjakani itu udah sekitar, saya mengenal SR12 tahun 2017. Tahun 2018 itu saya udah konsumsi, 18-20, berarti udah hampir 3 tahun. 20 itu kan melahirkan, berarti 2 tahun sebelum hamil. Sayang, tuh lihat tuh, berarti sekitar 2 tahun saya konsumsi manjakani, PCO juga. Waktu itu saya disaranin sama Mbak Sandy Yulian, komisaris dari SR12. Saya cerita tentang mungkin beliau lupa, saya waktu itu ketemu di home sharing di Cilegon. Saya bilang belum dikasih omongan, makanya disaraninnya untuk minum VCO. Alhamdulillah rutin juga setelah itu minum VCO selama 1 tahun ya, lama banget. Dan suami juga minum VCO, karena VCO itu bagus banget untuk sistem imun dan untuk sel sperma juga. Udah mau nyampe, aduh udah lagi ngomong tuh. Ya, alhamdulillah di bulan November kalau nggak salah, bulan Desember tanggal 26 itu saya harusnya haid, tapi ternyata nggak haid. Jadi 2019 itu hamil ini, alhamdulillah 2020 bulan Agustus lahir. Intinya sih ngomong dulu. Intinya tuh pada saat saya promil dulu, pada saat saya melaksanakan ikhtiar yang dulu tuh, fokus saya tuh kepada hasil. Jadi kalau kita udah ikhtiar kesini nggak ada hasil, udahlah mundur. Padahal Allah belum kasih ya. Terus nanti promil lagi yang ini bosan mundur. Nah, pada saat di tahun 2019 itu saya sudah bertemu yang namanya ikhlas ya. Yang namanya ikhlas itu emang susah, tapi pada saat hati saya istiqomah, ya udahlah saya ikhtiar aja, biar Allah yang menentukan hasilnya ya. Jadi pada saat hati saya ikhlas, pada saat saya berserah diri, ya alhamdulillah, ini ternyata garis biru itu Allah kasih. Tuh dadah dulu. Dadah om tante
ini aku Raya. Ya. Ini di dalam rumah ya, apa namanya, dikurung, jadi gelap banget. Jadi itu aja sih, yang mau lebih lengkapnya bisa yang masalah apa namanya promil manjakani udah aku jelasin di part sebelumnya. Bisa scroll ya ke bawah, bisa scroll. Yang belum paham bisa komen, insya Allah pas respon. Apa sayang, apa sih itu lagi video bunda? Ya udah dulu ya, dadah, nanti kita cerita lagi.